Sahabat RSA, apakah kalian pernah merasakan suatu kondisi di mana muncul keinginan untuk makan, namun tidak juga merasa kenyang walaupun sudah makan dalam jumlah yang banyak? Dan hal ini biasanya muncul pada saat kondisi stres, cemas, marah, atau sedih, dan dapat muncul sewaktu-waktu. Ternyata hal ini merupakan gangguan dan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Bagaimana penjelasannya? Yuk, kita simak. Halo sahabat RSA, saya Dr. Rahma Kusumawardani, dokter spesialis gizi klinis di Rumah Sakit Akademik UGM. Di episode Lentera kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan makan berlebih. Dilansir dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ternyata baik pria maupun wanita dapat mengalami gangguan makan berlebih ini, dengan proporsi wanita sebanyak 3,5% dan pria 2% di seluruh dunia. Umumnya, gangguan ini dimulai di akhir masa remaja atau di awal usia 20-an. Dan ternyata tidak hanya orang yang obesitas yang dapat mengalami gangguan ini, namun orang dengan proporsi atau berat badan yang normal pun dapat mengalami gangguan makan berlebih. Jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan gangguan makan berlebih atau istilah kerennya namanya binge eating disorder? Jadi gangguan ini merupakan suatu kondisi di mana pengidapnya memiliki keinginan untuk makan yang sangat banyak namun tidak dapat terkendali dan kadang bahkan sampai tidak bisa berhenti. Sebetulnya normal ya kalau sesekali kita misalnya ingin makan atau minum melebihi porsi harian kita misalnya saat liburan. Namun yang membedakan dengan gangguan makan berlebih adalah pada gangguan ini hal ini menjadi rutin dan tidak terkendali. Kemudian, gangguan makan berlebih ini juga dapat terjadi pada kondisi yang disebut sebagai bulimia. Perbedaannya adalah pada bulimia, setelah penderitanya makan dalam jumlah yang banyak, dia akan merasa bersalah dan akan berusaha memuntahkan kembali isi makanannya. Nah, sahabat RSA, ternyata gangguan makan berlebih ini memiliki dampak terhadap kesehatan kita. Yang pertama adalah obesitas atau kelebihan lemak di dalam tubuh. Biasanya orang-orang yang mengalami gangguan makan berlebih akan makan dalam jumlah yang banyak melebihi kebutuhan kalorinya, sehingga terjadi penumpukan lemak di dalam tubuhnya yang akan menyebabkan obesitas ini. Kemudian yang kedua, karena biasanya orang dengan gangguan makan berlebih ini akan mengkonsumsi makanan yang sifatnya comfort food atau makanan yang membuat nyaman, yang biasanya itu makanan yang manis, makanan yang terbuat dari tepung, makanan yang asin atau gurih, atau yang tinggi lemak, sehingga akan berpotensi menimbulkan penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Kemudian dampak yang ketiga itu dapat menyebabkan kekurangan gizi. Ini pada penderita gangguan makan berlebih pada pasien bulimia. Kemudian yang keempat, adanya gangguan psikis. Karena sebetulnya pada penderita gangguan makan berlebih ini, mereka memiliki rasa tidak nyaman, mereka memiliki rasa tidak percaya diri dan rasa kecemasan. Sehingga kalau ini tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan gangguan psikis lebih lanjut. Oke, selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebih ini? Yang pertama, biasanya orang itu akan makan dalam jumlah yang banyak dan habis dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, setelah makan banyak, dia masih merasa lapar dan masih ingin makan lagi. Kemudian yang ketiga, karena dia malu dengan porsinya yang banyak, biasanya dia cenderung untuk makan sendirian. Nah, kemudian ciri yang berikutnya, biasanya orang ini tidak punya rasa pengendalian diri dan dia sebetulnya merasa terganggu. Kenapa sih kok aku tidak bisa mengendalikan diri? Nah, yang terakhir,
dia memiliki rasa malu, rasa cemas, depresi, dan kemudian nanti dia akan mengalihkan rasa malu, rasa cemasnya ini ke makanan, sehingga ini akan menjadi siklus yang berulang. Baik, selanjutnya bagaimana supaya sahabat RSA dapat terhindar dari gangguan makan berlebih ini? Yang pertama, ketika mulai muncul emosi-emosi seperti sedih, marah, kecewa, cemas, yang kemudian akan mengarahkan kepada makan berlebihan, segera alihkan ke kegiatan lain. Misalnya bertemu dengan teman, rekreasi, jalan-jalan, atau olahraga. Kemudian yang kedua, atur pola makan, termasuk untuk jenis makanannya. Atur jadwalnya, misalnya makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Usahakan sahabat RSA tidak makan di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Hal ini akan mencegah kita untuk mengkonsumsi makanan berlebihan. Kemudian yang ketiga, cukup minum air putih. Karena terkadang ketika kita haus itu menyaru sebagai rasa lapar. Yang keempat, lakukan mindful eating. Makan, kita fokus pada makanan kita, tidak terdistraksi oleh HP, oleh TV. Kita betul-betul fokus ke makanan, kita menikmati makanan yang kita konsumsi, kita bersyukur terhadap makanan yang kita makan, sehingga setelah makan kita merasa cukup, kita bersyukur, kita merasa kenyang. Yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan olahraga rutin, karena dengan olahraga itu dapat menimbulkan perasaan yang nyaman dan bahagia. Bagaimana jika ternyata sudah terlanjur terjadi gangguan makan berlebih ini? Sahabat RSA jangan ragu untuk berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis gizi klinis dan juga spesialis kedokteran jiwa. Karena untuk masalah gangguan makan berlebih atau binge eating disorder ini tidak hanya masalah perilaku makan, tapi juga mengubah dari faktor psikologisnya. Nanti dari dokter kita akan atur jadwal makan, kita ubah perilaku makan, kita ubah perilaku personalnya, dan juga nanti jika diperlukan diberikan terapi obat-obatan. Sekian penjelasan dari saya mengenai gangguan makan berlebih atau binge eating disorder. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung di Lentera episode kali ini di channel RSA UGM. Tetap jaga kesehatan untuk orang-orang terkasih. Terima kasih.